Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas masalah gadai emas syariah. Kembali lagi ke channel YouTube kita, channel Fikih Muamalah dan Lembaga Keuangan Syariah. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas gadai emas syariah, kita akan mengenali dulu definisi gadai emas syariah di Lembaga Keuangan Syariah. Nanti kita akan membahas apa sih dasar mereka mengatakan ini sesuai dengan syariah, dan juga basis mereka merujuk kepada fatwa DSN. Lalu kita akan melihat prakteknya bagaimana gadai emas syariah ini di lembaga keuangan syariah. Yang selanjutnya mengenai biaya perawatan dan juga denda. Yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, pertama, definisi gadai emas syariah ini adalah sebuah produk di lembaga keuangan syariah, baik itu bisa dikeluarkan oleh bank syariah atau pegadaian syariah atau bank pembiayaan syariah. Ya, jadi konsepnya adalah nasabah ini membeli emas secara tidak tunai atau membayarnya secara cicilan, dan emas ini diletakkan di bank syariah. Oke, ini proses pertama. Dan proses kedua, ketika misalnya nasabah ingin membeli emas baru, dia bisa menggadaikan emas yang ada ini dan mendapatkan uang ini yang bisa dibelikan emas yang baru. Ya, ini adalah praktek yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Jadi gadai emas ini bisa sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Jadi sesuai dengan keinginan nasabahnya. Karena banyak orang berharap emas ini harganya akan naik terus. Ya. Yang selanjutnya adalah apakah gadai emas ini sesuai dengan syariat atau enggak? Ya. Jadi para ulama berbeda pendapat mengenai. Mayoritas ulama mengatakan emas yang boleh diperjualbelikan atau yang boleh dicicil pembayarannya itu adalah emas yang sifatnya barang, ya, bukan emas yang dulu digunakan sebagai al-mutlaq ats-tsamaniyah, sebagai bentuk harga. Sebagaimana uang sekarang digunakan adalah untuk menentukan sebuah harga. Jadi sebagaimana kita ketahui, bahkan di bank sentral pun yang menjadi reserve atau cadangan bank sentral itu ada 2. Yang pertama itu currency, baik itu local currency atau US dollar currency atau international currency. Yang kedua adalah gold bar, ya, cadangan emas batangan sebuah negara tersebut. Jadi bank sentral sendiri sudah memposisikan emas batangan itu sama posisinya dengan currency atau al-umlah, ya. Jadi ketika posisinya sama dengan antara currency dengan gold bar tadi atau emas batangan, maka keduanya memiliki kaidah yang sama, dan keduanya ini ketika ditukar maka tidak boleh dibayar cicilan ataupun dibayar melebihi harga pada waktu itu. Jadi kelebihannya itu adalah menjadi riba. Akan tetapi ada ulama yang mengatakan emas batangan ini sama seperti emas yang dipakai oleh para ibu-ibu sekarang, baik itu gelang, anting, atau segala macamnya yang sifatnya perhiasan. Karena tidak ada orang sekarang yang membeli sesuatu menggunakan emas batangan. Jadi ini adalah pendapat minoritas, termasuk ini yang difatwakan oleh DSN MUI nomor 26, ya. Jadi ini pendapat minoritas. Jadi kalau saya sendiri mengikuti pendapat ulama, karena zaman dahulu, ya, emas yang digunakan untuk al-mutlaq ats-tsamaniyah sebagai harga itu adalah emas batangan, ya, termasuk ini dinar dan dirham tersebut. Jadi kalau bertanya kepada saya, ikut pendapat yang mana? Saya mengikuti pendapat yang tidak boleh mencicil emas kalau itu emasnya batangan. Jadi
Kalau emasnya itu adalah perhiasan, maka konsepnya adalah sama seperti barang, karena perhiasan itu tidak sama dengan emas batangan, dan emas perhiasan ini tidak digunakan oleh bank sentral sebagai reserve atau cadangan devisa negara. Yang selanjutnya adalah mengenai biaya perawatan dari emas tersebut. Jadi para ulama sepakat bahwa biaya perawatan harus dikenakan berdasarkan actual cost, ya. Berapa biaya perawatan sebenarnya pada saat penyimpanan emas itu atau merawat emas tersebut. Jadi tidak boleh lebih dari biaya perawatan. Yang selanjutnya adalah mengenai denda. Jadi ketika nasabah telat bayar, telat melaksanakan kewajibannya, lembaga keuangan syariah boleh mengambil denda, dan denda ini diletakkan di dana akun kebajikan, dan ini disalurkan kepada yang berhak menerima di bawah pengawasan Dewan Syariah dan juga departemen atau divisi syariah di lembaga keuangan tersebut. Jadi kesimpulannya adalah jika gadai emas ini adalah emas yang sifatnya perhiasan, maka ini dibolehkan oleh mayoritas ulama, boleh membelinya secara cicil. Akan tetapi jika emas ini adalah emas batangan, maka dia tidak boleh dibeli cicil, karena kelebihan dari harga hari ini itu adalah termasuk riba, karena emas batangan pada saat ini itu digunakan oleh para orang-orang dahulu sebagaimana dinar dan dirham digunakan sebagai al-mutlaq ats-tsamaniyah. Jadi sebagai harga dari setiap barang yang diperjualbelikan. Itu saja, semoga enjoy dengan channel YouTube kita ini. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.